Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai periode dan tugas perkembangan. Oke, pertama kita akan membahas mengenai tahap perkembangan manusia. Nah, di sini menurut Erikson berpendapat bahwa bayi yang baru lahir itu menunjukkan temperamen dan perkembangan dasar yang individual. Artinya itu setiap individu itu menunjukkan perbedaan dan karakteristiknya masing-masing pada setiap tahap perkembangan. Menurut Erikson, tahap-tahap perkembangan itu bersifat ilmiah dan memerlukan intervensi perawatan. Nah, di sini Erikson membedakan tahap-tahap perkembangan, yaitu pertama yaitu perkembangan pada masa bayi. Nah, perkembangan pada masa bayi di sini yaitu usia antara 0 sampai 1 tahun. Nah, yang artinya itu pada awal tahun pertama kehidupan, bayi sangat tergantung pada dunia luar, terutama kepada orang tuanya atau ibu atau pengasuhnya dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan fisik, kehangatan, dan afeksi. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara konsisten dan mendapat respon positif dari orang tua, bayi tidak hanya akan mengalami perkembangan kelekatan secara aman dengan orang tuanya, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar tentang kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, sebaliknya, jika kebutuhan fisik dan psikologisnya tidak terpenuhi, maka terjadi perkembangan minstrun terhadap orang-orang dan lingkungan sekitarnya secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu perkembangan pada masa kanak-kanak. Perkembangan pada masa kanak-kanak yaitu usia 1 sampai 2 tahun. Secara deskriptif, anak-anak menunjukkan kemampuan dan keterampilan motorik dan menjadi lebih tertarik dengan interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, selanjutnya itu perkembangan masa prasekolah. Nah, perkembangan pada masa prasekolah di sini itu usia 2 sampai 6 tahun. Bayi mulai belajar berjalan, berbicara, menggunakan toilet, dan memperoleh keyakinan diri. Nah, selanjutnya itu perkembangan pada masa sekolah. Nah, perkembangan pada masa sekolah itu usia 6 sampai 12 tahun. Nah, belajar atau sekolah itu adalah hal yang penting. Anak-anak belajar mengambil keputusan, memperoleh keterampilan, serta memperoleh potensi dasar. Nah, selanjutnya itu perkembangan masa remaja. Perkembangan pada masa remaja itu usia 12 sampai 18 tahun. Nah, remaja berfokus pada pertanyaan siapa saya. Untuk sukses pada pertanyaan tersebut, Erikson menyatakan remaja mesti bebas dari rasa konflik dan berbagai hal. Adanya peluang untuk mengembangkan kepercayaan diri, independensi, kompetensi, dan kontrol diri. Nah, selanjutnya itu perkembangan masa dewasa. Perkembangan pada masa dewasa usia 19 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, faktor penting adalah cinta dan kasih sayang dalam menjalin suatu hubungan persahabatan. Karena yang tidak sukses dalam menjalin kerabatan, maka sering terjadi terisolir. Nah, selanjutnya itu perkembangan masa tua. Pada perkembangan masa tua itu usia di atas 65 tahun. Selanjutnya itu tugas perkembangan. Satu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu. Kedua, berhasil dituntaskan membawa kebahagiaan. Ketiga, gagal. Ketidakbahagiaan, penolakan masyarakat, dan kesulitan dalam menuntaskan tugas perkembangan berikutnya. Selanjutnya itu tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. 1. Menguasai fisik dasar untuk bermain. Selanjutnya, sudah dapat memahami penghayatan gerakan aktif. Sudah dapat merasakan gerakannya sendiri seperti perasaan posisi tubuh. Membentuk sikap positif terhadap sendiri. Mengembangkan kemampuan dasar dalam membaca, menghitung, dan menulis. Selanjutnya itu tugas perkembangan pada masa remaja. 1. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Menerima keadaan fisik dan penggunaannya secara efektif.
mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir. Nah, selanjutnya itu tugas perkembangan masa dewasa. 1. Memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup dengan pasangan, memelihara anak, mengelola rumah tangga, memulai bekerja, mengambil tanggung jawab dan sebagai warga negara. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan. Nah, faktor di sini terdapat 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yang mempengaruhi tugas perkembangan di sini yaitu normal tidaknya pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, motivasi untuk berkembang, kelancaran untuk menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Nah, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi tugas perkembangan yaitu pola asuh orang tua, lingkungan pergaulan, lingkungan sosial, dan sebagainya. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.